Sampurasun ngaraksa ngaragam karuhun nukjuk galur trah rakean. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda di Pulau Jawa yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Ciserayu juga Cipamali atau Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan bawahan Tarumanegara. Sejarah mengenai Kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai pada waktu Rahyangta Rimedang-Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, Sang Wretikandayun. Saat Linggawarman Raja Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669, kekuasaan Tarumanegara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah di bawah Tarumanegara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke Sundapura, pihak Galuh dipimpin oleh Wretikandayun berkuasa dari tahun 612, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Adapun untuk berbagi wilayah, Galuh dan Sunda sepakat menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Wretikandayun punya 3 anak lelaki. Rahyang Sempakwaja menjadi resi guru di Galunggung, jadi resi di Denuh, dan Rahyang Mandiminyak setelah menguasai Galuh selama 90 tahun dari 612 hingga 702. Wretikandayun diganti oleh Rahyang Mandiminyak, putra bungsunya, karena kedua kakaknya menjadi resi guru. Dari Naipahaci Rababu, Sempakwaja mempunyai 2 anak, Demunawan dan Purbasora. Akibat tergoda oleh kecantikan iparnya, Mandiminyak sampai terseret ke perbuatan nista sampai melahirkan Sena atau Sang Salah. Sedangkan dari istrinya, Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singa, Mandiminyak mempunyai putra perempuan yang bernama Sanaha. Sanaha dan Sena lantas menikah dan mempunyai putra yang bernama Rakyat Jambri atau disebut Sanjaya. Kekuasaan Galuh yang diwariskan pada Mandiminyak 702 hingga 709 kemudian diteruskan oleh Sena karena merasa punya hak mahkota dari Sempakwaja. Demunawan dan Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Sena tahun 716. Akibat terusir, Sena dan keluarganya lantas mengungsi ke Merapi di sebelah timur dan menikah dengan Dewi Cakrakirana, putra dari Resi Padma Hariwangsa, Raja Indra Prahasta. Raja-raja yang pernah berkuasa di Galuh: pertama, Wretikandayun; kedua, Mandiminyak atau Prabu Suragana; ketiga, Sana atau Sena atau Sanaha; keempat, Purbasora; kelima, Rakyat Jambri atau Sanjaya atau Rake Mataram atau Haris Dharma. Galuh di saat ini pula Galuh bersatu dengan Sunda. Keenam, Tamperan Barmawijaya; ketujuh, Sang Manarah; kedelapan, Rakyat Rimedang; kesembilan, Rakyat Diwus; kesepuluh, Rakyat Wuwus; kesebelas, Sang Hujung Carian; kedua belas, Rakyat Gendang; ketiga belas, Dewa Sang Hyang; ke-14, Prabu Sang Hyang; ke-15, Prabu Ditya Maharaja; ke-16, Sang Lumahing Windu Raja; ke-17, Sang Lumahing Kreta; ke-18, Sang Lumahing Windu Raja; ke-19, Rakyat Dharma Siksa; ke-20, Sang Lumahing Taman; ke-21, Sang Lumahing Tanjung; ke-22, Sang Lumahing Kikis; 23, Sang Lumahing Kiding; ke-24, Aki Kolot; ke-25, Prabu Maharaja; ke-26, Prabu Bunisora; ke-27, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana; ke-28, Dewa Niskala; ke-29, Ningratwangi;
ke-30 Jayaningrat, ke-31 Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh. Sedangkan kalau menurut naskah Wangsakerta, daftar lengkap raja-raja yang bertahta di kerajaan Galuh antara lain Sang Wretikandayun, Sang Mandimingat, Sang Sena atau Sana, Sang Purbasura, Sang Sanjaya atau Rake Mataram sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Sang Pangeran sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Sang Manara sebagai penguasa Galuh, Sang Manisri sebagai Raja Galuh, Sang Tariwulan sebagai Raja Galuh, Sang Walangsa sebagai Raja Galuh, Prabu Linggabumi sebagai Raja Galuh, dan Hyang Guru Wisuda sebagai Raja Galuh, Prabu Jayadrata sebagai Raja Galuh, Prabu Harimurti, Prabu Yudanagara sebagai Raja Galuh, Prabu Linggasakti sebagai Raja Galuh, Resi Guru Dharma Satyadewa sebagai Raja Galuh, Prabu Arya Tunggal Ningrat sebagai Raja Wilayah Galuh, Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya sebagai Ratu Galuh, Batari Hyang Janawati sebagai Ratu Galuh dengan ibu kota Galunggung, Prabu Dharma Kusuma sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Prabu Guru Dharma Siksa sebagai Mahagaluh sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Rakean Saunggala sebagai Raja Galuh juga menjadi Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Citraganda sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Linggadewata sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Ajiguna sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Ragamulya sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Linggabuana sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Mangkubumi Suradipati sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana penguasa Galuh dan Sunda, Dewa Niskala atau Ningrat Kancana sebagai Raja Galuh, Prabu Ningratwangi sebagai Ratu Galuh mewakili kakaknya Sri Baduga Maharaja penguasa Galuh dan Sunda. Prabu Jayaningrat bukan Ratu Galuh terakhir dan kerajaan Galuh tidak ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon, namun Kawali tidak jadi pusat kerajaan Galuh tetapi berpindah ke Galuh Salawe Pangauban di Cimaragas, Ciamis. Mahacipta Sanghyang di Galuh Salawe di Cimaragas, Ciamis. Masa kerajaan Galuh berakhir di zaman Mataram. Saat itulah raja-raja di seluruh Pulau Jawa termasuk Galuh diturunkan statusnya menjadi kebupatian oleh Mataram. Prabu Cipta Permana, raja kerajaan Galuh terakhir, dapat pula dilihat dalam daftar Bupati Ciamis, di mana Adipati Panaekan sebagai Bupati Galuh pertama. Kerajaan Galuh jadi Kabupaten Galuh sampai tahun 1914 atau Ciamis. Nama Kabupaten Ciamis sejak 1916 pada zaman Bupati Arya Sasrawinata yang menjabat pada tahun 1914 hingga 1935. Sedangkan di era Galuh Kawali sepeninggal Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon, Pangeran Dungkut, putra lanang Buana Raja Kuningan, menjadi penguasa Galuh Kawali mengganti Jayaningrat. Pangeran Bangsit disebut juga Mas Palembang putra Pangeran Dungkrut, kemudian Pangeran Mahadikusuma atau Apun di Anjung putra Pangeran Bangsit. Pangeran Usman menikahi putri Pangeran Mohadikusuma dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali. Dalam Adipati Singacala, putra Adi Dempul Cicit Pangeran Bangsit menikahi Nyi Anjung Sari putri Pangeran Usman. Sementara di wilayah Galuh lain yaitu Galuh Pangauban, Ciamis Selatan, nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil atau semacam Kandagalanté, tempat pengauban atau perlindungan terletak antara Cipamali dan Cisanggarung, lalu ke daerah aliran sungai Citanduy.
kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum atau Pangauban dibangun oleh Kamalarang dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan. Hutan berjarak dari laut sepenyerihan atau kurang lebih 5 km, luasnya kurang lebih 100 depa persegi atau sekitar 1,2 meter. Sekelilingnya dipagar tanaman haur kuning yang berduri. Sebelah utara dibuat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi. Di sebelah selatan ada tanah kosong seluas 50 depa persegi. Bangunan keratonnya sangat sederhana. Tenggaranya didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia sebanyak 100 orang, ditambah oleh rakyat Bagolo serta kemuliaan Maratama, Maradua, dan Maratiga yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pangauban. Pada tahun 1516 Masehi, Pucuk Umum atau Pangauban karena simpati kepada Islam dan ajarannya pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi Pucuk Umum tidak mau diangkat menjadi pimpinan Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran, sedangkan Pajajaran itu adalah eyangnya. Akhirnya Pucuk Umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya. Prabu Haur Kuning 1535 hingga 1580 Masehi, putra Pucuk Umum Pangauban, Maharaja Cipta Sanghyang pada tahun 1580 hingga 1595 Masehi, putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Permana dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu. Jasadnya dilarung di Ciputra Pinggan, sekarang adalah desa Putra Pinggan, Kalipucang, Pangandaran. Prabu Cipta Permana, Ratu Galuh pertama yang masuk Islam karena menikahi tanduran Tanjung Putri Maharaja Mahadikusuma, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596 Masehi, Cirebon belum terikat oleh Mataram, bahkan daerah Ciamis Utara atau utaranya Citanduy ada di bawah kekuasaan Cirebon, termasuk Panjalu Ciamis. Namun pada tahun 1618 Mataram menguasai Galuh, dimulai pergantian gelar raja yang tadinya bergelar ratu atau sanghyang dengan gelar adipati, yaitu bupati di bawah kekuasaan Mataram.